Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Gudang Bulog, Kota Makassar. Saat ini saya Ruby Sudikyo hadir. Pada kesempatan hari ini tentu saja kami diterima oleh pihak Bulog dan alhamdulillah bisa jalan-jalan ke gudang melihat beras ya, lihat stok beras, lihat stok yang lain. Ini luar biasa buat kami. Satu hal yang patut kami ajungi jempol positif ya, bahwa ini bentuk kepedulian dari pihak Bulog juga dan pemerintah Kota Makassar. Nah, kami dari Ras FM hadir tidak hanya melalui siaran channel YouTube, juga bisa lihat atau nonton, atau juga melalui siaran analog kami dan juga live streaming kami di radioalmarkos.co.id maupun di 99,6 di Ras FM. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu wujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui kolaborasi. Kebetulan di sini dari pemerintah Kota Makassar juga hadir dan juga dari pihak Bulog hadir. Ini tentu juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengantisipasi El Nino, dan ketahanan pangan juga tentu menjadi salah satu hal yang terdepan. Berbicara soal, sebelum saya menyapa ya kedua narasumber saya terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa pemerintah diminta mewaspadai dampak dari musim kering atau El Nino yang diperkirakan itu mencapai puncaknya Agustus. Agustus sudah berakhir pada 1 hari kemarin, tapi dampaknya pun masih terlihat. Dan September juga mendatang, musahapnya itu, kendati Indonesia memiliki sejarah penanggulangan sampai El Nino, ya dampak El Nino yang cukup baik. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, situasi sektor pangan di tanah air saat ini pun dianggap berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Perum Bulog wilayah Makassar bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan sigap atau SPHP di sejumlah pasar tradisional. Lantas, seperti apa program ini dan seperti apa bentuk kolaborasi yang dibangun dengan pemerintah Kota Makassar? Saya terlebih dahulu menyapa dua narasumber saya yang telah hadir di sini. Ada Ibu Karmila Hasmin Marunta. Assalamualaikum Ibu. Mohon diambil mic-nya Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selaku pemimpin Perum Bulog kantor cabang Makassar, dan juga ada Bapak Mahyudin selaku Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kita dadakan Pak ya. Hanya komunikasi by telepon Ya. langsung harus eksekusi. Oke. Iya, kita berbicara soal ketahanan pangan terlebih dahulu ke pihak pemerintah Kota Makassar. Saya tahu bahwa pemerintah Kota Makassar juga gencar melakukan sidak dan melakukan berbagai kegiatan untuk melihat kondisi Kota Makassar. Nah, seperti apa Pak Kadis melihat bahwa saat ini kondisinya boleh dikata beda di tahun kemarin dengan adanya musim kemarau dan El Nino ini, Pak Kadis? Terima kasih. Dengan adanya kondisi perakiraan cuaca dari BMKG sendiri bahwa kita akan masuk pada posisi El Nino, yang mana tadi telah disampaikan puncak tertinggi ada di akhir bulan Agustus Iya, dan kemungkinan juga akan berlanjut ke bulan September September. dan Oktober. Tapi ini jangan membuat kita menjadi panik dalam mempersiapkan atau mengantisipasi dari El Nino ini. Maka kami dari Dinas Ketahanan Pangan melihat bahwa kondisi pasar yang terjadi alhamdulillah sampai hari ini masih baik itu dari segi ketersediaan Iya. dan segi harga yang ada di pasaran itu masih kondisi yang cukup stabil. Ya, kenapa kami katakan stabil walaupun ada peningkatan-peningkatan beberapa komoditas yang terjadi di pasar, tetapi peningkatannya itu masih di ambang batas yang yang kami toleransi. Ya, seperti harga Iya. beras itu masih berada di harga 13.2,5, ya ini ya masih cukup stabil, Iya. dan beberapa harga pangan juga masih cukup stabil. Dari segi ketersediaan yang kami pantau per 31 Agustus itu dari stok yang ada dengan kebutuhan itu masih tinggi, ya. Stok kita ada sekitar kurang lebih 800 ton di pasaran dan kebutuhan yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar 400 ton. Jadi 400 ton. insyaallah dalam menghadapi El Nino ke depan, kemarau panjang ini, ya insyaallah Kota Makassar tetap bertahan. Kita bertahan. Iya. Ya baik, itu dari pihak pemerintah Kota Makassar. Nah, dari Bulog juga pasti punya trik dan seperti apa sebenarnya Ibu? Kan kita lihat ada program yang saat ini berjalan.
kenapa tiba-tiba melakukan, kolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar? Ya, apakah berdampak juga dari El Nino itu atau seperti apa, Ibu? Terima kasih Mbak Ruby, Iya. selamat pagi, Pagi. salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Ketahanan Pangan Kota Makassar yang saya hormati juga. Alhamdulillah, ini hari yang baik buat kita semua, di mana kita melihat sekarang dengan kondisi perberasan yang cukup ramai dengan fenomena alam El Nino. Iya. Alhamdulillah, Perum Bulog kantor cabang Makassar bekerja sama dengan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, telah melakukan kegiatan sigap SPHP, di mana memang ini adalah perintah dari pemerintah untuk kita tetap menjaga stabilisasi perberasan di masing-masing kota maupun di daerah. Untuk Kota Makassar sendiri, kita sudah melakukan sigap SPHP ini dari sebulan yang lalu, di mana kebutuhan untuk Kota Makassar kurang lebih 400 ton ya Pak Kadis, di mana sehingga kita pun sudah melakukan sigap SPHP di 10 titik pasar, di mana untuk ini hanya Kota Makassar, Oke. di mana pengecernya kurang lebih 26. Jadi setiap pengecer itu kita gelontorkan 2 ton per PO-nya, PO. per 1 kali transaksi. Tapi perlu diketahui juga kalau kantor cabang Makassar Bulog ini membawahi 4 kabupaten dan 1 kota. Sehingga kami punya tugas dan tanggung jawab untuk tetap menstabilkan harga beras ini di 4 kabupaten meliputi Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan khususnya Kota Makassar karena kota ini adalah sentra niaga, sehingga memang titik pasarnya harus lebih banyak daripada kabupaten yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Demikian. Ya, ini ada ya fenomena El Nino ini berdampak kepada harga, Pak. Kita tahu bahwa sejak beberapa bulan terakhir masyarakat teriak-teriak di bawah bahwa ada lonjakan harga, adakah penekanan harga yang bisa dilakukan baik dari pihak pemerintah kota maupun dari Bulog sendiri? Silahkan Pak Kadis. Terima kasih. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Perum Bulog Cabang Makassar ini dengan mempersiapkan stokis di 26 stokis di 10 pasar tradisional, tentunya ini akan mengontrol harga yang ada di pasar. Ya, kenapa? Karena pasti Bulog akan menjual harga sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. Iya. Nah, ini akan mengatur harga yang ada di pasaran. Jadi penjual-penjual yang menjual kebutuhan yang komoditas yang dijual oleh Bulog, harganya pasti kalau konsumen kan pasti mencari yang lebih rendah. Iya, betul betul, Kalau Pak. Bulog harga di stokis Bulog rendah, tentunya kan konsumen akan membeli di sana. Nah, ini akan mempengaruhi harga pasar. Jadi dengan adanya kegiatan ini yang sudah dilakukan ke kurang lebih sebulan yang lalu, ini yang saya sampaikan tadi yang dari di awal saya sampaikan bahwa ketersediaan dan harga itu tetap stabil. Nah, ini bentuk kolaborasi yang baik dari Forum Bulog membantu kami di Kota Makassar. Ya. Seperti itu. Ya, kalau Bu Mila? Ya, benar Mbak Ruby tadi yang Pak Kadis sampaikan, kami sudah berkolaborasi, tidak hanya dalam kegiatan ini Pak Kadis, kita juga kemarin ada penugasan yaitu bantuan pangan yang kita sudah lakukan alokasi Maret, April, Mei Pak Kadis ya, dan insya Allah dalam waktu dekat kita pun akan melakukan bantuan pangan ini dialokasi Oktober, November, Desember. Tetapi oleh instruksi Presiden kalau kita menyimak berita hari ini, kita ditugaskan untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan pangan. Sedangkan untuk kegiatan SPHP seperti yang Pak Kadis sampaikan, di mana harga pada saat ini sudah melambung di 13.500, Bulog dengan beras SPHP-nya masih menjual di harga eceran tertinggi sesuai dengan Perbadan nomor 7, yaitu di 10.900 sampai di tingkat konsumen. Sehingga pastinya masyarakat akan membeli di harga yang paling murah dengan kualitas yang baik. Demikian Mbak Ruby. Betul. Kita bisa melihat Bu ya, bahwa di pasar itu kan harga bervariasi. Tapi masyarakat awam ini kan tidak tahu bahwa ada harga yang sebenarnya seperti ini. Nah, bagaimana bentuk ya kalau tadi sudah dikatakan 1 bulan terakhir ini sudah melakukan sosialisasi Pak Kadis ya, sudah melakukan sosialisasi untuk menyampaikan bahwa harga head tertinggi itu seperti ini. Nah, masyarakat masyarakat awam ini perlu tahu Pak, bahwa oh seperti ini loh, karena kalau kita lihat masyarakat itu kan taunya harga harga per liter ya, tidak tidak jarang apalagi kalau mereka dalam hal pendapatan yang tidak menentu, itu kadang-kadang mereka menjeritnya luar biasa gitu, dan ini bukan terasa 1, 2 bulan, ini sudah beberapa bulan terakhir sebelum El Nino itu kan sudah dirasakan bahwa harga naik dan masyarakat mengatakan seperti ini,
di gudang banyak itu, kenapa ada kenaikan? Nah tentu, pihak dari pemerintah Kota Makassar juga punya jawaban dong, Mbak. Silakan Pak Gadis. Ya, terima kasih kembali bahwa terkait dengan harga yang ada di pasaran, Iya, ya, eee, memang, kalau dari segi, harga, mhm, ya, karena yang menjual komoditas contoh seperti beras kan bukan iya, cuma dari Perumbulok juga, iya betul, ya. Nah, eee, beras yang dijual oleh distributor yang lain, iya ya, kan, mereka menjual dengan, tentu ada harga yang mereka, buat, iya, iya. ada Nah, patokan ada harga. patokan harga. Sedangkan dari Bulog harganya, 10 9 Mhm, 10.900 ya. Ini harga yang dipatok oleh pemerintah. mhm, Nah, yang terjadi di pasaran ya, biasanya ya konsumen itu kalau membeli barang kan iya, ya, ya melihat harga, Bulog terendah. Kalau dari segi stokisnya itu sudah apa, ada terpampang memang, mhm mhm, apa, spanduk iya, ya bahwa harga eceran tertinggi adalah 10.900. mhm, Nah, hanya kondisi di pasaran ya namanya orang biasa membeli iya, ya, kayak kayak kita biasa membeli karena, kita masuk di pasar apa yang pertama kita lihat ya itu pasti kita mhm, beli. faktor kebiasaan mungkin, Faktor Pak. kebiasaan itu pertama. Nah, yang kedua karena saya katakan tadi, harga yang terjadi, yang saya sampaikan 13 apa, 13.2 setengah itu adalah, Iya, itu harga yang bervariasi di pasaran. pasaran, Tapi kalau menurut kami ini masih di ambang yang normal, mhm yang mhm, wajar. Nah, dengan adanya, Bulog yang menjual 10.900 ini mempengaruhi. mhm, Coba kita bandingkan seandainya Bulog tidak ada di pasar menjual harga segitu, seperti apa iya pasti jadinya? harganya akan Tidak naik. ada penekanan berarti, Pak, Iya ya? iya iya, Mhm mhm, memang kalau kita melihat harga beras, berbeda dengan harga BBM. betul betul betul, Iya, Pak. nah, harga BBM itu apa, semua SPBU sama, karena cuma satu produknya. Iya betul, Iya, cuman satu yang satu pintu, memproduksi. Pak. Iya, cuman satu produksinya, kalau beras enggak. Mhm Kalau beras bermacam-macam mhm produksinya. mhm Nah, jadi harga-harga dari, produksi itulah itu yang menentukan, mhm distributor yang lain. mhm Ya, Bulog karena berada di pemerintah tentunya apa yang menjadi, harga yang ditentukan pemerintah itu yang dijual oleh mhm, Bulog, seperti itu. Jadi keterwakilan pemerintah ya? iya, jadi dengan adanya Bulog ini, Mmm, eee, apa, menstabilkan harga yang ada mhm di pasaran, mhm, seperti itu, Mbak. baik. Bu Mila Ya, Mbak Ruby, mungkin juga begini, dengan iya, hadirnya kami Perum Bulog di tengah-tengah masyarakat, inflasi akan tetap terjaga mhm nantinya. Insya Allah kita tidak akan menjadi penyumbang inflasi terbesar, sehingga Bulog akan terus ada sampai dengan akhir tahun 2023 ini dengan berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota mhm maupun nanti kabupaten lainnya untuk terus menggelontorkan beras SPHP ini di tengah-tengah masyarakat, mhm di samping nanti adanya bantuan pangan pemerintah 3 bulan ke depannya. Itu harapan kita dan, terima kasih juga dari Ras FM yang sudah, melakukan kegiatan seperti ini. mhm, Ini adalah bentuk sosialisasi kita ke iya, masyarakat untuk memberitahukan masyarakat secara keseluruhan kalau Bulog ada di tengah-tengah masyarakat dengan harga yang cukup stabil di 10.900 mereka sudah bisa mendapatkan beras yang baik untuk dikonsumsi. Sehingga, kami pun dari Perum Bulog berharap tidak ada panic buying di masyarakat, betul, tidak usah numpuk-numpuk stok karena Bulog ada mhm, di tengah-tengah masyarakat, di kabupaten, 4 kabupaten dan kota Makassar ini sendiri. iya, Makasih. memang betul Bu, kita menghindari panic buying yang terjadi karena melihat harga. Ingat kejadian ketika minyak goreng yang lonjakan harganya begitu tinggi sampai masyarakat berbondong-bondong antri dan malah sudah ada yang, apa ya, sudah ada yang sakit dan tertimpa karena gara-gara, panic Menumpuk. buying, menumpuk. Nah ini, menjawab sebenarnya menjawab apa yang diresahkan oleh masyarakat. Tetapi masyarakat masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa kita lumbung apa, lumbung beras, Pak, ya. Kota Sulawesi Selatan itu kan dikenal dengan menghasilkan beras yang cukup. Tetapi kenapa itu terjadi? Lonjakan harga itu kenapa terjadi? Kita tidak bisa pungkiri, Pak, bahwa masyarakat tidak lagi bodoh-bodoh amat gitu atau tidak lagi melihat bahwa banyak bisa mereka dapat informasi melalui media sosial. Mereka mengatakan, "Kenapa bisa, Sulawesi Selatan, Kota Makassar mengalami lonjakan harga sementara kita adalah, apa, penghasil lumbung padi yang besar gitu, lumbung pangan besar untuk malah kita bisa, eee, ekspor gitu. Nah ini tantangan buat pemerintah kota, tantangan juga buat dari pihak Bulog sendiri. Silakan Pak Kadis. Ah, kenaikan harga itu Iya
biasa terjadi karena permintaan yang tinggi. Oke. Iya, seperti yang kau sampaikan tadi oleh Ibu, kepala cabang bahwa kalau masyarakat panik dalam membeli, ya panik buying istilahnya, Iya. tentunya kondisi El Nino, sudah disampaikan bahwa kondisi El Nino, orang ditakut-takutkan El Nino itu kita bisa kekurangan pangan Iya. begini-begini, yang negatif yang disampaikan ke masyarakat. Nah, Tidak positif ya. tentunya masyarakat akan membuat kesadaran bahwa dia harus siaga menghadapi. Siaga menghadapi, dia harus menyetok semua. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama. Jangan jangan kita langsung panik dalam menghadapi El Nino. Ya. Insya Allah stok akan stabil. Nah, Bulog menjamin stok akan stabil. Nah, beras akan aman. Nah, tetap kita membelanja sesuai apa yang kita butuhkan. Karena kalau masyarakat membeli secara untuk berlebih-lebihan untuk stok, tentunya kan harga akan naik. Permintaan yang tinggi membuat harga akan naik. Nah, maka dari itu salah satu untuk mengantisipasinya adalah kebiasaan masyarakat sendiri. Ya, kebiasaan masyarakat sendiri. Kebiasaan masyarakat apa? Ya kita membeli sesuai kebutuhan kita. Ya, sesuai kebutuhan kita. Adapun apa yang menjadi stok kita, ya kita stok sesuai apa yang kita gunakan untuk sehari-hari. Ya, jangan kita berpikir, saya harus stok untuk 2 jangka bulan waktu terakhir. 3 bulan terakhir. Tidak. Insya Allah pemerintah pasti. Apalagi kan kita di sini di Sulawesi Selatan ini lumbung beras. Ya, walaupun kita El Nino, tetapi masih ada wilayah-wilayah yang masih memproduksi. Masih ada beberapa wilayah yang masih memproduksi. Nah, kita bersyukur. Ya, kami melalui kesempatan ini juga kami himbau kepada masyarakat. Ya, jika kita berbelanja di pasar, kita belanja sesuai kebutuhan kita saja. Ya, jangan berlebih dari kebutuhan kita. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Bu Mila silakan menambahkan. Ya, terima kasih. Kalau dari pihak Bulog hampir sama dengan Pak Kadis tadi. Untuk stok yang ada untuk di kantor cabang Makassar, alhamdulillah aman sekitar 5.500 ton sehingga sangat mencukupi dan sangat aman untuk sampai dengan akhir tahun 2023 karena tadi mendengar kebutuhan Kota Makassar ini hanya berkisar 400 ton per bulannya. Kalau kita hitungkan kurang lebih 1,2 ya, sampai dengan sehingga dengan stok Bulog yang 5.000 ton itu sangat-sangat aman. Jadi betul yang kata Pak Kadis sampaikan tadi Mbak Ruby, kalau masyarakat atau emak-emak ini yang lagi rame belanja meki sesuai dengan kebutuhan harian. Jadi tidak usah menumpuk stok sampai 2 bulan ke depan karena Bulog akan ada berkolaborasi bersama dinas terkait yaitu ketahanan pangan Kota Makassar akan terus ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini program sigap ini akan berlangsung sampai kapan, Bu? Program ini akan terus berlangsung sampai dengan Desember 2023 dan jika ada penugasan di tahun berikutnya akan kami terus lanjutkan. Berarti ini instruksi langsung dari pusat untuk dilakukan kolaborasi dengan pemerintah. Betul. Ya, tadi Pak Kadis saya dengar bahwa untuk kebutuhan stok beras di Kota Makassar itu kurang lebih 400 Pak Kadis ya. Mengantisipasi itu Pak biar tidak kekurangan di Kota Makassar, apa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar Pak? Untuk sampai akhir tahun 2023. Seperti disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Cabang bahwa stok yang ada di Bulog ini kan ada 5.500. Ya. Insya Allah kalau dengan stok 5.500 dengan kebutuhan kita 400 ton, kurang lebih 400 ton per bulan, ya kita menghitung 4 bulan ke depan itu sangat cukup sekali. Ya. Nah, itu. Yang antisipasi kita ya untuk ke depannya tentunya stok di Bulog itu sudah cukup. Kami juga memiliki cadangan beras pemerintah daerah sendiri, walaupun itu tidak hanya sekitar 10% dari kebutuhan, ya. Tapi kami akan menambah tahun ini. Tahun ini kan kita punya stok di Bulog CBPD kami itu 37 ton kalau tidak salah. 37 ton. Ya, tahun ini kami akan nambah lagi 30 ton. Nah, jadi sekitar ada 70 ton dengan asumsi bahwa kebutuhan 400 ton per bulan itu jadi insya Allah 10% dari itu bisa terpenuhi. Tapi yakin dan percaya cadangan itu
semua kita tidak gunakan. Iya. Iya, baik bagi Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, baik melalui live streaming ataupun juga melalui channel YouTube kami, jangan khawatir. Pemerintah Kota Makassar dan Bulog ini berkolaborasi hadir di program Sigap ini untuk mengantisipasi terjadinya El Nino dan lonjakan-lonjakan. Jadi jangan panik buying ya, jangan sampai numpuk barang-barang di rumah, beras dan segala-galanya karena Bulog hadir selalu bersama masyarakat ya pastinya dan pemerintah Kota Makassar. Nah, Bu Kacap, saya ini mau tahu juga karena kita tahu bahwa di Bulog ini banyak produk-produk yang dihasilkan dan tentu masyarakat tidak mengetahui, banyak karena mungkin di kepala mereka Bulog hanya tempat simpan beras, tidak menghasilkan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Bu, silahkan. Terima kasih Mbak Ruby. Di kesempatan ini saya juga berterima kasih sekali dengan hadirnya media yang meliput kami Perum Bulog khususnya kantor cabang Makassar. Di sini kita juga mau memperkenalkan kalau Bulog tidak hanya identik dengan beras gitu. Betul. Tidak hanya dengan beras medium, tapi Iya. Bulog juga hadir dengan beberapa komoditi, ada beras premium juga dan Bulog punya e-commerce namanya ipanganan.com yang bisa diakses di Shopee. Iya. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi Shopee, apalagi anak milenial, Mbak Ruby Iya. bisa buka di aplikasi Shopee sehingga kebutuhan beras, minyak, gula, terigu dan sebagainya itu ada kami siapkan seluruh kebutuhan pangan yang ada di Kota Makassar bisa diakses melalui media Shopee. Klik ipanganan.com, klik Gitu. Kota Makassar gitu. Ya. Jadi tadi juga selain panik buying di beras, harapan kami Bulog akan hadir di tidak usah panik buying juga beli gula. Karena Iya. selain beras karena kita lihat di media harga gula akan naik, Bulog akan hadir bersama dengan pemerintah kota juga, minyak goreng juga. Jadi mama-mama jangan pakai tumpuk stok, banyak belanja pakai sesuai kebutuhan harian tak sehingga tetap Kota Makassar ini akan stabil, tenang, aman dan damai. Demikian mungkin. Tadi saya sebelum, talk show ini Bu Kacap, saya tuh dapat bocoran di sini. Saya sempat, spill nih beberapa produk-produknya Pak Kadis. Ada produk saya juga baru tahu kalau Bulog itu ada penghasilan untuk beras premium dan termasuk juga gula. Nah, ini bisa disampaikan nih kepada pendengar kami. Beras termasuk juga gula yang, ya ini bisa menjadi salah satu pilihan buat masyarakat ya pastinya. Terima kasih. Iya kita itu memproduksi beras yang namanya ada Sleep Super, ada Malopi ini brand lokal Makassar, ada Ya. Queen Sativa, Setra Ramos, sehingga ada Fortifit beras sehat juga kita punya dan gula kita punya banyak brand, kita juga kerjasama dengan beberapa distributor. Kalau untuk brand Bulog adalah gula manis kita nanti bisa dilihat di outlet kami. Iya. Rose brand juga kita kerjasama. Untuk minyak goreng tidak hanya satu brand, kita punya brand yang banyak, ada Kunci Mas, ada Rose brand, ada minyak kita, ada Panamas, sehingga memang Bulog ini harus dikenal selain untuk public service obligation, Iya. kita juga bergerak di bidang komersil. Jadi tidak hanya outlet yang sifatnya e-commerce, kita juga punya sahabat-sahabat RPK namanya, rumah pangan kita. Di situ komoditi pangan Bulog juga tersedia di sana, sehingga memang selain dari 10 titik pasar di Kota Makassar untuk penggelontoran kegiatan sigap SPHP ini, kita juga melakukan stabilisasi harga di rumah pangan kita. Itu adalah outlet-outlet sahabat Bulog yang milik masyarakat tetapi dibina oleh Perum Bulog. Ya. Demikian, Mbak. 10 titik kurang lebih sampai Desember, Pak. Sampai Desember, Pak Kadis, Ibu Kacap. Ini berapa stok yang disiapkan? Untuk 10 titik, apakah setiap hari dari Senin sampai Minggu atau ada jeda? Ya, silakan. 10 titik tadi itu adalah titik pasar, tetapi pengecernya itu kurang lebih 26, tetapi akan bisa bertambah ketika pasar itu butuh gitu. Ada pengecer yang mau menjual beras SPHP ini, tapi mereka pun harus taat terhadap aturan yang kita tetapkan, di mana untuk pengecer-pengecer ini memang wajib hukumnya untuk menjual tidak di atas HET. Sehingga memang betul-betul harga yang diinginkan oleh masyarakat itu betul-betul tercapai. Tetapi ketika ada pengecer yang kita dapatkan berani menjual di atas harga HET, itu pasti kita akan berikan punishment berupa tidak akan di-dropping lagi, tidak akan kita supply lagi komoditi beras SPHP ini ke kios mereka. Demikian, karena ini memang pemerintah Bulog harus tegas di dalam hal ini. Untuk pengecer binaan kita memang harus ikut bersama-sama dengan pemerintah kota dan Bulog sama-sama menstabilkan harga sehingga sampai dengan akhir tahun kita bisa mendapatkan harga beras yang stabil di masyarakat. Nah, Pak Kadis, 10 titik, 10 pasar ya, 10 pasar
dan siapkan begitu banyak stok ya oleh pihak Bulog. Nah, tentu dari pihak pemerintah Kota Makassar ini perlu mengawal Pak Kadis, Ya. perlu mengawal dan perlu mengawasi seperti apa biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi oleh pihak Bulog. Pasti ada kolaborasi dengan Satpol PP kah atau seperti apa? Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pengawasan, karena di 10 pasar ini kan kami memiliki enumerator Oke. yang tiap hari keliling melihat kondisi harga pasar, melihat ke harga yang ada di pasaran. Tentunya enumerator ini bersama dengan Forum Bulog ya mengawasi harga yang ada di pasaran. Ya. Ya, itu. Yang kedua, dengan adanya apa stokis di 26 stokis di 10 pasar tradisional ini, itu yang saya sampaikan tadi di awal, pastinya akan mengontrol harga. Iya, pasti akan mengontrol harga. Dan kami juga dari pemerintah setiap waktu-waktu tertentu, ya kami adakan sidak. Ya, kami adakan sidak bekerjasama dengan Satpol PP, TNI Polri, Satgas Pangan untuk turun melihat harga yang ada di pasar. Iya, sidaknya itu tentu waktunya kita tidak tentukan. Ya, Ya, jangan sampai kami, bocor Pak Kadis. iya, kita, Kalau hanya bocor biasanya bahaya. kami mengadakan sidak itu di hari-hari kondisi yang memungkinkan harga akan naik. Ya, hari-hari besar keagamaan. Tetapi dengan kondisi El Nino begini juga kami biasanya turun melihat kondisi seperti itu. Ya. Nah, kalau ada ada penjual yang menjual harga di atas atau tentunya kami berikan teguran, ya teguran untuk menyesuaikan dengan harga yang ada di pasar. Seperti itu. Ya. Pak Kadis ini kan dan Bu Kacap kita lihat bahwa akhir tahun 2023 sedikit lagi. Dan di situ ada hari besar. Ada hari perayaan Natal dan pergantian tahun. Nah, itu biasanya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada panik buying, Bu, takutnya. Akhir tahun biasanya terjadi lonjakan harga dan itu sulit terkontrol. Nah, ini juga jangan sampai itu terjadi. Kalau pihak dari Bulog dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Makassar ini sudah melakukan pengantisipasian, ada saja yang bisa terjadi. Nah, untuk ini kita berpikir ke depan, Bu. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh pihak Bulog dan pemerintah Kota Makassar khususnya Ketahanan Pangan mengantisipasi adanya hari besar dan juga mengantisipasi adanya pergantian akhir tahun gitu Pak Kadis. Ini pasti sudah terpikirkan pemerintah kota bahwa sekalipun stok sudah aman, tetapi kita kadang-kadang ya biasalah Pak Kadis. Silakan. Ya, terima kasih. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa kami dari segi pengawasan dalam rangka menghadapi kondisi bahwa kemungkinan harga akan naik atau permintaan akan naik ya, tentunya kami melakukan sidak. Itu salah satunya. Yang kedua tentunya sosialisasi melalui media-media baik itu elektronik, media cetak atau melalui media sosial terkait dengan harga-harga atau himbauan masyarakat untuk tidak panik dalam dalam membeli sesuatu. Nah, yang kedua juga tentunya melalui para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, ya, terutama tokoh agama, kami mengharapkan mereka menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mubazir menggunakan. Misalnya kalau mubazir kan menggunakan segala sesuatu itu sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau lewat dari kebutuhan kan berlebihan kan namanya mubazir. Nah, itu langkah-langkah yang kami gunakan. Ya. Silahkan Bu Kacap. Terima kasih. Hampir sama dengan Pak Kadis sampaikan tadi, Mbak Ruby, kalau memang akhir tahun kita akan menghadapi hari besar keagamaan lagi, yaitu hari Natal dan Tahun Baru. Pastinya memang tidak bisa kita pungkiri ada keresahan di masyarakat terhadap itu. Tapi kami dari Perum Bulog yang tadi saya sampaikan kalau stok kami aman kurang lebih 5.500 ton sampai dengan akhir tahun dan akan ada kegiatan bantuan pangan dari bulan Oktober, November dan Desember nantinya yang akan kita salurkan secara bertahap bersama dengan kolaborasi dengan pemerintah kota yaitu Dinas Ketahanan Pangan sehingga nantinya setiap bulannya 3 bulan ke depan akan terjadi kestabilan harga di dalam masyarakat dan
yang tadi juga kami sampaikan di awal, kalau program Sigap SPHP ini akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2023. Jadi pesannya memang tidak usah belanja berlebihan, tidak usah menumpuk stok yang banyak, belanja sesuai kebutuhan harian saja karena setiap harinya kami ada di pasar-pasar maupun di kios-kios kami. Silakan Pak Kadis. Saya tambahkan lagi antisipasi kami terkait dengan kenaikan harga di menjelang Hari Besar Keagamaan. Tentunya pemerintah kota biasanya mengadakan gerakan pasar murah. Iya. Nah, dengan GPMI ini, gerakan pangan murah ini, tentunya ini akan mempengaruhi atau menstabilkan harga yang ada di pasaran. Pasaran. Iya. Masa ada harga murah di sini orang mau membeli yang mahal. Ya, Nah, betul, kan betul, orang betul. akan membeli. Nah, ini akan mempengaruhi. Dengan stok dari Bulog juga, dengan stokis ada 26 stokisnya, ini sangat membantu untuk menstabilkan harga yang ada di pasar. Jadi orang-orang yang biasa spekulan-spekulan yang mau melihat kondisi pasar, menahan barang atau dengan adanya Bulog dan adanya kami pemerintah, ini akan mereka akan berpikir untuk Pikir-pikir dulu. berspekulasi. Beda 1.000 saja dicari, Bu. Iya. Apalagi kalau ibu-ibu ya. Iya, iya, benar-benar. Biar jalan kaki jauh, kalau beda 1.000 tetap pasti cari Cari yang yang paling murah. murah. Nah, sebagai 26 stokis ini titik beratnya kemana saja, Bu? Dari produk yang ada, apakah hanya pada titik beratnya kepada beras saja atau Kalau untuk yang titik ini memang fokusnya ke ke beras beras? karena memang yang isu secara nasional maupun mendunia saat ini memang adalah di beras. Jadi memang tadi terkait yang baru ditanyakan kenaikan harga beras memang tidak hanya berdampak di Kota Makassar Iya. dan tidak hanya menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu dunia kalau kita baca di pemberitaan Betul. media baik tertulis maupun elektronik. Jadi kita mengerucut lagi ke Kota Makassar, kita tetap ada dan 26 pengecer ini bisa menjadi bertambah tidak hanya 26 seiring dengan waktu ke depannya nanti. Jadi tadi harapannya memang semakin banyak titik kita semakin bisa menjaga stabilisasi harga dan seperti tadi yang Pak Kadis sampaikan spekulan-spekulan perberasan ini mau pikir-pikir lagi kalau mau bermain-main dengan harga. Betul, Demikian betul. mungkin. Ya. Baik, sebagai yang terakhir Bu, Bang Kacap mungkin ada harapan dan Pak Kadis juga mungkin ada harapan dengan adanya kolaborasi yang dibangun antara pemerintah Kota Makassar dan Perum Bulog ini tentu bisa menekan laju harganya, termasuk juga stoknya pun juga aman. Ini kan sudah dikatakan dari awal bahwa stok itu aman sampai akhir tahun 2023. Ya. Baik. Harapan kami pada para masyarakat terus para pemirsa Ras FM bahwa pertama percaya sama pemerintah. Iya. Iya. Pemerintah hadir untuk Pemerintah, ya, percaya sama pemerintah, pemerintah pasti akan menjamin kehidupan tak. Itu. Kami pemerintah kota berkolaborasi dengan Bulog menjamin ketersediaan pangan yang ada di Kota Makassar sehingga kita yang ada di Kota Makassar, yang berusaha di Kota Makassar bisa berusaha dengan baik, bisa hidup dengan baik. Nah, yang kedua kami harapkan kepada masyarakat konsumsi makanan sesuai apa yang kebutuhan kita, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan menumpuk-numpuk stok tak, siapa tahu kadaluarsa, jadi racun bagi kita, ya kita jangan menumpuk, ya, jangan panik dalam membeli, ada pemerintah yang menjamin kehidupan masyarakat bersama dengan Bulog. Baik, percayakan pemerintah. Silakan Bu Mila. Terima kasih. Mungkin kalau dari kami Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, closing statement-nya hampir sama dengan Pak Kadis. Satu, untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar, jangan panik buying karena Bulog akan hadir bersama-sama dengan pemerintah Kota Makassar. Setiap kegiatan yang akan dilakukan, baik itu gerakan pangan murah atau bazar atau apapun itu, Bulog akan hadir di dalamnya dengan mensuplai beras tak semua sehingga jangan berbelanja berlebihan. Jangan menumpuk stok berlebih-lebihan, berbelanja sesuai dengan kebutuhan harian saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, untuk masyarakat juga kalau mager ke pasar, bisa berbelanja lewat online, yaitu lewat ipanganan.com yang bisa diakses di aplikasi Shopee. Ya, sehingga semua kebutuhan baik secara offline maupun online, kebutuhan pangan pokok masyarakat Kota Makassar bisa terpenuhi. Baik, terima kasih banyak Bu Kacap dan juga Pak Kadis.
Nah, para pemirsa dan juga para pendengar Ras FM, seperti yang sudah disampaikan tadi kedua narasumber saya bahwa stok aman sampai akhir tahun, jangan terjadi panic buying ya, jangan menumpukan stok di rumah karena itu akan jadi penyakit kata Pak Kadis. Percayakan kepada pemerintah karena pemerintah hadir memang untuk mewakili masyarakat. Jadi karena itulah kami pun juga hadir untuk mewujudkan kolaborasi, bersama di sini, karena tanpa kolaborasi tidak akan bisa berjalan bersama. Karena sekarang ini, kita harus berkolaborasi, Pak. Kalau jalan sendiri itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi, kalaupun Anda ingin berbelanja ke Bulog melalui, aplikasi, Bu, ya. Aplikasi. Aplikasi di situ sudah tertera harganya dengan jelas. Iya. Jadi jangan sampai terjadi manipulasi harga. Iya, betul. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Kacap, Terima Bu kasih. Mila dan juga Pak Kadis, Pak Mahyudin sudah bersama dengan kami. Insya Allah kita akan kembali hadir dengan talk show yang berbeda dengan isu yang berbeda. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.